Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Banyumas, dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin surat apa? An-Nas. Di awal tafsir surat An-Nas, kita telah menyampaikan bahwa semua manusia, tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, atau tua atau muda, orang Islam atau bukan Islam, beriman atau tidak beriman, semuanya di dunia ini memiliki dua tujuan. Apa itu? Ingin mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Dan kita juga telah sampaikan bahwa orang yang beriman untuk mencapai dua tujuan ini tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan kebaikan, dia mintanya kepada Allah, dan agar terhindar dari keburukan, dia mohon perlindungan kepada Allah. Nah, salah satu bacaan perlindungan adalah surat An-Nas yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari surat berikutnya yang merupakan, kalau boleh dikatakan, kembaran, ya, atau dua sejoli, ya, makanya diistilahkan oleh Nabi SAW dengan al-mu'awwidhataini, dua bacaan perlindungan. Yang pertama adalah surat An-Nas, kemudian yang akan kita pelajari hari ini surat Al-Falaq. Sebelum kita memasuki tafsir surat Al-Falaq, kita akan dengarkan terlebih dahulu surat yang mulia ini. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Surat Al-Falaq. Allah awali surat yang mulia ini dengan firman-Nya, Qul,
Apa artinya qul? Katakanlah. Aslinya perintah ini tertuju kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun surat ini bukan hanya untuk Rasulullah SAW. Karena apa yang diajarkan kepada Rasulullah SAW itu juga berlaku buat siapa? Buat umatnya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalil, maka apa yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW, kalau tidak ada dalil pengkhususan, apapun yang disampaikan kepada Nabi SAW itu berlaku buat umat Islam. Qul, katakanlah, a'udzu. Apa artinya? Aku memohon perlindungan. Seperti biasanya memohon perlindungan, anak-anak, ayo enggak ngobrol. Seperti biasanya permohonan perlindungan itu ada kepada siapa dan dari apa. Yang namanya permohonan perlindungan itu tertuju kepada siapa, kemudian minta perlindungan dari apa. Qul a'udzu, katakanlah aku memohon perlindungan kepada siapa? Bi Rabbil Falaq. Aku memohon perlindungan kepada Robnya Al-Falaq. Kemarin kita sudah bahas Rob artinya adalah pencipta, penguasa, pemilik, pengatur. Al-Falaq apa? Mayoritas ulama menafsirkannya dengan waktu subuh. Apa? Waktu subuh. Berarti Rabbul Falaq artinya adalah satu, pencipta waktu subuh. Dua, pemilik waktu subuh. Tiga, penguasa waktu subuh. Empat, pengatur waktu subuh. Jadi kita mohon perlindungan kepada penciptanya, pemiliknya, pengaturnya, penguasanya waktu subuh. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang muncul pertanyaan, apakah Allah cuma menciptakan waktu subuh saja? Apakah Allah cuma menciptakan, apakah Allah cuma menguasai waktu subuh saja? Apakah Allah cuma mengatur waktu subuh saja? Bagaimana dengan waktu zuhur? Bagaimana dengan waktu sore? Bagaimana dengan waktu malam? Apakah itu semuanya ciptaan Allah? Iya. Kenapa secara khusus disebutkan waktu subuh? Ketika secara khusus disebutkan waktu subuh, bukan berarti waktu-waktu yang lain itu tidak diciptakan oleh Allah. Bukan berarti waktu-waktu yang lain itu tidak dikuasai oleh Allah. Disebutkan waktu subuh secara khusus menurut sebagian ulama karena waktu subuh adalah awal dari terbitnya sebuah cahaya. Awal dari terbitnya sebuah cahaya. Setelah malam gelap gulita. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan, siapapun yang mengalami kegelapan, siapapun yang mengalami kesulitan, siapapun yang mengalami kegundah-gulanaan, kalau dia ingin berakhir itu semua, maka dia harus memohon bantuan kepada yang menciptakan waktu subuh. Karena subuh adalah awal dari cahaya. Kesedihan akan berakhir ketika datangnya kegembiraan.
Dan yang mendatangkan kegembiraan itu siapa? Allah. Kegelapan akan berakhir ketika datang cahaya. Dan yang menciptakan cahaya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menurut sebagian ulama kenapa disebutkan secara spesifik Rabbil Falaq. Habis gelap terbitlah terang. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku memohon perlindungan kepada Rabbnya Al-Falaq. Apa tadi Al-Falaq? Waktu subuh. Tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa permohonan perlindungan itu ada kepada siapa dan dari apa. Tadi sudah kita bahas. Kepada siapa kita mohon perlindungan? Jawabannya kepada Allah. Dari apa? Di surat Al-Falaq ini kita diajarin untuk mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Dari berapa hal? 4 hal. Yang pertama, min syarri ma khalaq. Dari keburukan ciptaan Allah. Yang kedua, ayat berikutnya apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari keburukan malam. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, selanjutnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan, keburukan tukang sihir. Terakhir yang keempat ada dalam ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatannya orang-orang yang iri dan dengki. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, kejahatan makhluknya. Yang kedua, keburukan malam hari. Yang ketiga, kejahatan para tukang sihir. Yang keempat, kejahatan orang-orang yang hasad, iri, dengki. Kita awali dari yang pertama, yaitu ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari keburukan ciptaannya. Berarti ciptaan Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang menggabungkan antara baik dan buruk. Ada yang murni baik, ada yang murni buruk. Coba diulangi. Ciptaan Allah ada yang murni baik, ada yang murni buruk, ada yang campuran antara baik dan buruk. Yang murni baik apa? Malaikat. Ya, apalagi? Surga. Apa? Surga. Yang murni buruk. Neraka. Apalagi? Iblis. Yang campuran. Kulo kali jenengan. Ya. Kalau yang murni baik selesai masalah. Wajar diciptakan sama Allah. Yang campuran juga ya wajar lah, ada baiknya ada buruknya. Tapi yang jadi masalah, ciptaan Allah yang murni buruk. Itu kenapa diciptakan oleh Allah? Paham pertanyaannya? Paham gak pertanyaannya? Yang murni baik ciptaan Allah, selesai masalah. Ya Allah menciptakan kebaikan. Allah kan maha baik. Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wajar. Allah maha baik menciptakan yang baik. Menciptakan campuran antara baik buruk juga wajar. Yang kadang baik, kadang apa? Buruk. Tapi kok Allah menciptakan sesuatu yang murni buruk? Itu buat apa? Contohnya apa tadi?
Setan. Contohnya setan. Kenapa Allah ciptakan setan? Tentunya setiap apa yang diperbuat oleh Allah itu pasti mengandung hikmah. Setannya buruk, betul. Tapi Allah menakdirkan ada setan bukan sebuah keburukan. Bisa difahami atau tidak? Apa yang jajal? Setannya buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan adanya setan itu tidak buruk. Karena Allah tidak ada yang buruk. Perbuatan Allah itu nggak ada yang buruk. Yang buruk adalah yang diciptakan oleh Allah. Tapi Allah menakdirkan adanya keburukan ini bukan sesuatu yang buruk. Karena setiap perbuatan Allah itu pasti ada kebaikan. Ya, sampel setan. Apa kebaikan di balik diciptakannya setan? Sebagai uji nyali, uji iman, sebagai ujian keimanan. Jadi ketahuan orang-orang yang gampang tergoda dengan orang-orang yang tidak gampang tergoda. Jadi terlihat orang-orang yang konsisten mengikuti ajaran Allah dengan orang yang tidak konsisten mengikuti ajaran Allah. Ada lagi hikmah yang lainnya. Jadi banyak ibadah yang muncul dengan adanya setan. Apa contohnya? Ta'awud. Ya, kalau nggak ada setan, ada ta'awud nggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibadah atau bukan? Ibadah. Ketika jenengan lihat pocongan gimana? Orang sempat ngomong, kaku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan. Zikir, baca Quran, ibadah yang lainnya. Jadi ada zikir pagi, ada zikir apa? Petang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan di dalam makhluknya, pasti ada hikmahnya. Min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluk ciptaannya. Contohnya, makhluk-makhluk Allah yang buruk itu ada di dunia dan ada di akhirat. Yang di dunia ini, makhluk-makhluk buruk Allah ada yang di luar diri kita dan ada yang di dalam diri kita. Coba diulangi. Makhluk-makhluk Allah yang buruk, titik. Ada yang di dunia dan ada yang di akhirat. Makhluk buruk Allah yang di dunia, titik. Ada yang di dalam diri kita dan ada yang di luar diri kita. Kita awali dengan makhluk-makhluk buruk Allah yang di dunia. Yang di dunia tadi ada dua. Yang ada dalam diri kita dan yang ada di luar kita. Yang ada di dalam diri kita contohnya apa? Nafsu. Apa? Nafsu. Nafsu itu ada di dalam diri kita. Nafsu yang senantiasa mendorong untuk berbuat keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sering untuk mengajak kepada perbuatan yang buruk. Makanya di dalam awal khutbah biasanya diucapkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan diri kami sendiri.
Jadi kita semuanya ini punya potensi keburukan. Sebagaimana kita semua juga punya potensi kebaikan. Makanya tadi manusia termasuk makhluk yang mana? Koktail. Apa koktail? Campuran. Ada baiknya, ada buruknya. Buruknya adalah manusia punya nafsu. Ini contoh keburukan makhluk buruk Allah yang ada di dalam diri kita. Yang ada di luar kita, wah banyak banget. Contohnya tadi sudah setan. Apalagi? Jin ya jenisnya setan ya. Atau setan masuk dalam jin. Apalagi? Tempat yang buruk, ya. Binatang, istri. Benar nggak nih? Benar nggak? Benar. Makanya ketika kita nikah, kita dianjurkan untuk baca doa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, sanadnya dinyatakan sahih oleh Imam An-Nawawi, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul." Seandainya kalian nikah dengan seorang wanita atau kalian membeli seorang budak atau pembantu, hendaklah dia membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ki badan donga pura mian ki ora. Nembe tumon siki. Wis telat berarti. Nek arep ngamalaken kepriwe? Kalau bapak-bapak, ya nikah moni. Enggak harus. Sekarang itu baca sama istrinya. Apa artinya? Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan istriku, kebaikan wanita ini. Wa khairu ma jabaltaha alaihi, dan aku mohon kebaikan watak yang engkau jadikan di dalam dirinya. Hanya mohon kebaikan? Tidak. Ingat, manusia di dunia punya berapa tujuan? 2. Menginginkan kebaikan, terhindar dari keburukan. Maka doanya setelah kita minta kebaikan wanita ini, kita mohon perlindungan, wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari keburukan wanita ini. Wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan keburukan tabiat yang engkau tanamkan di dalam diri wanita tersebut. Manusia kan tadi kita sudah sampaikan, manusia itu kan campuran, ada kebaikannya, ada keburukannya. Ketika kita nikah dengan wanita yang memiliki kebaikan keburukan, dalam waktu yang sama kita minta kepada Allah, saya minta ya Allah kebaikannya, tapi aku mohon perlindungan dari keburukannya. Sing ora pada ndonga mulane bojone jengkelan. Apa maning? Apa? Naudzubillah, selingkuh, naudzubillah min. Baca doa. Ya. Karena memang manusia itu punya potensi untuk melakukan keburukan. Jadi makhluk Allah yang buruk ada yang di dunia, kemudian di dunia ada yang dalam diri kita dan di luar. Kemudian makhluk buruk Allah di akhirat. Apa contohnya? Neraka. Makanya kita disuruh minta perlindungan dari neraka. A'udzubillahi minan nar. Ya Allah, a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari neraka. Seluruh makhluk-makhluk yang buruk tadi, ketika kita baca surat Al-Falaq
Dengan izin Allah kita akan terhindar dari mereka semuanya. Itulah hebatnya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ketika kita baca ini berarti kita sudah mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan seluruh makhluk buruk yang ada di dunia dan di akhirat, yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar kita. Hebat banget surat Al-Falaq. Nembe tumon kan. Ya. Berarti wis ora perlu maca donga mau Ustaz. Ya perlu. Ada doa yang sifatnya umum, ada doa yang sifatnya khusus. Ya. Nah, yang paling parah orang donga sing umum apa maning sing khusus. Ya, naudzubillahi min dzalik. Qul a'udzu birabbil falaq, terus min syarri ma khalaq. Berarti sekarang ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga bunyinya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin. Ghasiqin artinya adalah malam. Idza waqab, apabila telah gelap gulita. Waqab itu artinya gelap gulita. Berarti wa min syarri ghasiqin idza waqab, apa terjemahannya? Dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa kok kita mohon perlindungan kepada malam? Dan saya belum tahu ayat yang berbunyi aku mohon perlindungan dari siang. Kenapa kok malam secara khusus? Karena kata para ulama tafsir di malam hari banyak muncul kejahatan. Lihat di tafsir As-Sa'di itu ayat yang ketiga. Yakni dari kejahatan apapun yang ada di malam hari ketika kegelapan menutupi manusia. Apa kejahatan itu? Ruh-ruh jahat gentayangan. Ya, setan-setan maksudnya. Binatang-binatang yang menyakitkan bertebaran. Jadi malam itu memang waktu favoritnya makhluk-makhluk jahat. Contohnya setan. Makanya Nabi SAW wanti-wanti, la tursilu fawashiyakum wasibyanakum idza ghabatis syams hatta tadhhaba fahmatul isya. Jangan kalian lepas hewan ternak kalian. Dan jangan kalian biarkan anak-anak kalian berkeliaran. Kapan? Idza ghabatis syams, ketika matahari terbenam. Wong mien mengistilahkan sande kala. Jangan lepaskan apa tadi? Binatang ternak kalian, dan jangan kalian biarkan anak-anak kalian berkeliaran. Dening anak-anak disejajarkan dengan apa? Binatang ternak. Orang kayak kue maksudnya. Nanti orang mau, wah Islam ini kepriwe sih, masa bocah di padakna karo binatang ternak. Bukan seperti itu maksudnya, bukan. Bukan berarti antara hewan ternak dengan anak itu sama, bukan. Tapi karena anak-anak dan hewan ternak itu biasanya, bahkan kalau hewan ternak itu pasti tidak zikir. Maksudnya tidak membaca zikir pagi sore gitu loh. Ya mereka berzikir dengan caranya sendiri. Tapi kan hewan ternak itu tidak berzikir, maksudnya tidak membaca zikir pagi, sore, perlindungan khusus. Anak-anak juga rata-rata, kecuali orang tua yang peduli,
atau anak yang Masya Allah soleh, itu rata-rata dari mereka adalah tidak baca zikir. Sehingga anak maupun hewan ternak itu punya potensi besar untuk mendapatkan gangguan ketika dibiarkan berkeliaran di malam hari, di sore hari. Nanti akan dijelaskan alasannya apa. Tapi sebelum dijelaskan alasannya apa, sampai kapan dulu? Itu kan ketika matahari terbenam. Sampai kapan? Hatta tadhhaba fahmatul isya. Sampai lewat gelapnya isya. Di dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi disebutkan maksudnya adalah sampai lewat waktu isya. Jadi matahari terbenam sandekala sampai kapan? Ba'da maghrib masih sampai isya, habis isya. Nah, itu sudah mulai agak mending. Kenapa itu ditahan? Dengar baik-baik. Fa inna syayatina, karena setan-setan tanba'ithu, bermunculan, berkeliaran, idza ghabati syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Karena saat itu setan berkeliaran mulai dari terbenamnya matahari sampai lewat waktu isya. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka perhatikan baik-baik. Anak-anak jenengan, sore-sore harus dicari, kalau belum pulang. Aja sibuk goleti ayam bae. Cari anaknya supaya pulang. Miris terenyuh ketika melihat anak-anak baru pulang bal-balan waktu azan maghrib. Ya. Makanya banyak anak-anak kesurupan. Banyak anak-anak malamnya nggak bisa tidur. Termasuk juga anak-anak habis maghrib berkeliaran di luar, pelayon. Ini semuanya kita harus peduli. Ya. Jangan cuma anak kita saja, termasuk anaknya orang lain. Ya. Jadi habis maghrib cari anak kita di mana. Jangan kita ongkang-ongkang di rumah, anakku lah wis ngerti omah iki. Sapal dalan. Peduli dengan anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak kita ini sulit diatur, anu kesetanan. Ya. Alias diganggu oleh setan. Ya. Cari anak kita. Kalau nemunya bukan anak kita, anak orang lain, ingatkan. Jangan, wah udah anakku iki. Ya. Walaupun bukan anak kita, ingatkan. Ini waktunya malam, waktunya setan berkeliaran. Ya. Ini contoh makhluk jahat di malam hari. Siapa? Setan. Ada yang lain Ustaz? Ada. Maling. Apa? Maling. Ya. Itu makhluk jahat atau bukan? Makhluk jahat. Makanya kan jam kerjanya maling rata-rata malam. Ya. Jam kerjanya maling rata-rata malam. Ya, karena nggak terlihat. Ya. Orang-orang rata-rata pada tidur, pules. Orang rata pada lalai. Ya, walaupun juga ada maling yang jam kerjanya di siang hari juga ada. Cuman rata-rata pada milih waktu di malam hari. Apalagi binatang berbisa, binatang melata, ular, kalajengking. Ya. Rata-rata keluarnya di malam hari. Tikus. Ya, makanya kan mereka makani padi kapan? Malam. Jarang kita lihat tikus itu nyerbu sawah di siang hari. Malam mereka pilih. Maka kita diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa memohon perlindungan min syarri ghasiqin idza waqab.
dari keburukannya malam ketika sudah gelap gulita. Ayat selanjutnya, ayat keberapa? Ayat keempat. Bunyinya, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri sudah dibahas tadi apa? Dan dari keburukan atau kejahatan. Naffatsat. Apa artinya naffatsat? Naffatsat itu artinya adalah wanita-wanita peniup. Apa? Peniup. Meniup itu apa? Nafs itu adalah meniup, artinya mengeluarkan udara dari mulut dengan diiringi air ludah. Itu namanya meniup. Tapi kalau meniup trompet beda ya. Ini maksudnya arti dari nafasat. Ya. Apa tadi? Meniup, mengeluarkan udara dari mulut disertai dengan air ludah. Apa? Nyembur? Ya, ya mirip-mirip gitulah. Ya. Fil uqad. Fi artinya di dalam, al uqad artinya adalah buhul. Buhul siapa? Tali yang diikat. Itu namanya buhul. Harus nggak tali apa lagi? Masa kabel dijilat ya? Gak ada? Sini. Ini tali. Buhul itu kayak gini. Ini buhul. Simpul hidup apa mati terserah. Pokoknya ikatan. Nafasat itu adalah yang meniupkan di tali-tali yang sudah diikat tadi. Maksudnya siapa? Maksudnya tukang sihir. Maksudnya tukang sihir. Nafasat itu adalah wanita. Berarti ayat ini terjemahan letterleknya dari wanita-wanita tukang sihir. Kalau tukang sihirnya laki-laki gimana? Masuk nggak? Masuk. Terus kenapa disebutkan wanita? Menurut sebagian ulama, karena tukang sihir di zaman jahiliyah rata-rata adalah wanita. Ada nggak tukang sihir laki-laki? Ada, tapi mayoritas wanita. Kalau di zaman ini ya 50-50 lah. Ya imbang. Tukang sihir laki-laki ada, tukang sihir wanita juga ada. Kenapa para wanita itu mereka meniupkan nafas diiringi dengan air ludah? Karena mereka ingin menanamkan sihir mereka di media sihirnya. Jadi setelah mereka baca-baca, jadi yang namanya tukang sihir itu pasti pakai mantra. Pasti pakai mantra. Saya nggak tahu mantranya apa wes. Ya, nggak tahu saya apa seperti itu atau bagaimana. Dan kita nggak perlu tahu. Ya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi mereka baca-baca seperti itu, kemudian mereka tiupkan. Ditiupkan kemana? Ditiupkan ke buhul-buhul tadi. Apa fungsinya buhul-buhul ini? Mereka berkeyakinan selama buhul itu terikat kuat dan tidak lepas. Setelah dibaca-bacain, selama ini tidak terlepas, maka sihir yang mengenai seseorang tidak akan lepas. Selama apanya? Buhul atau talinya ini enggak lepas.
Itu tujuannya. Makanya banyak di antara mereka berusaha untuk membuat ikatan sebanyak-banyaknya. 1, 2, 3, banyak. Panjang gitu ya, ikatan. Dan mereka ketika mengikat itu kenceng-kencengnya. Makanya jarang pakai simpul hidup. Rata-rata pakai simpul mati. Biar sulit melepaskannya. Cukup sampai di situ tidak. Mereka akan sembunyikan buhul-buhul itu di tempat rahasia. Yang sulit ditebak, sulit dicari. Itulah jahatnya tukang sihir. Makanya kita baca wa min syarri naffatsati fil uqad. Itu pula yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir. Buhul-buhulnya ditaruh di mana? Di sumur tua, di bawah sendiri, ditutupi batu besar. Dia cari tukang sihirnya ini sumur tua yang jarang didatangi. Kemudian dia masuk ke dalamnya. Lalu dia taruh di dasar sumur tersebut. Dia cari batu besar ditumpuk di atas. Coba siapa yang akan kepikiran bahwa buhul itu ada di situ? Ya. Mungkin kalau di zaman ini nyari bangunan lagi ngecor gitu. Coba bayangkan. Ya. Misalnya lagi ngecor bangunan 10 lantai, cari yang paling bawah sendiri. Coba bayangkan. Bagaimana sulitnya. Tapi jenengan gak usah, si kepriwe ya, aduh kepriwe ya, jangan. Makanya kita ini punya senjata. Cuman kita tidak sadar kalau punya senjata. Senjatanya ini dahsyat luar biasa. Kenapa kita nggak pernah pakai? Baru setelah kena sihir waktu kepriwe lho kawit mingisi mung dibae. Makanya ini surat dan surat An-Nas disuruh dibaca setiap pagi dan sore. Berapa kali? 3 kali. Bersyukurlah yang sudah mengamalkan. Bersedihlah yang belum mengamalkan. Dan perbaiki diri. Ya. Apa sih sulitnya pada asar baca? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus pada subuh baca masing-masing. Apa sulitnya? Sulitnya apa? Males, bebeh, gue sulit ya. Maca koran bisa suwe, nonton TV bisa suwe, zikir sedela orang bisa. Ya. Harus dilawan. Inilah pencegahan. Apakah cuma pencegahan? Termasuk pengobatannya juga sama. Nabi SAW ketika terkena sihir, beliau diruqyah oleh malaikat Jibril. Dahsyat loh, yang meruqyah siapa? Malaikat Jibril. Dengan apa? Ini. Dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kita bingung, waduh, gue tukang ruqyah loh. Jenengan gue apal apa ora Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Apal kok, tinggal ruqyah sendiri. Apa ustad? Ya. Jenengan ini ruqyah ini bukan monopolinya ustad. Gane ustaznya sambil dina kon nguruqyah. Terus kapan ngisi pengajian nih? Kapan didik anaknya? Ya. Dan ruqyah yang paling manjur ruqyah mandiri, Anda sendiri yang meruqyah diri Anda sendiri. Untuk menghindari ketergantungan kepada orang lain. Ya.
Ada yang nggak hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Angkat tangan. Bangetan. Ini kan surat favorit. Iya kan? Ya. Baca. Ya. Baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Sudah saya baca Ustadz, akan tetapi tidak ngefek. Nah, mungkin Anda membacanya kurang yakin. Nabi SAW sudah berpesan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bakal dikabulkan. Berdoa itu harus yakin. Loh, ruqyah Ustaz, ruqyah itu doa. Doa minta kesembuhan. Jadi ruqyah pun harus yakin. Kalau boleh diumpamakan oleh sebagian ulama seperti pisau. Pisau yang amat sangat tajam sekali. Ini tergantung siapa yang pakai. Kalau pisau itu di tangannya seorang jagal profesional, maka bisa dipakai untuk menyembelih 100 ekor sapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Tapi kalau yang megang anak balita, bisa buat apa? Jadi yang bermasalah itu bukan pisaunya, tapi siapa yang megang. Ruqyah dengan Al-Quran yang bermasalah bukan Al-Qurannya, tapi yang bermasalah siapa yang membacanya. Loh, gue mulanya golet ustad, ora kudu ustad. Apakah mesti ustadz itu lebih yakin daripada jamaahnya? Belum tentu. Bisa jadi jenengan ini atau orang yang mengalami sihir tadi, yang mengalami bagaimana sakitnya, bagaimana susahnya, bagaimana tidak enaknya, itu kan lebih menghayati dibandingkan ustadz yang tidak mengalami. Ya rasanya kayak iya sabar. Kurang rasa koken. Orang yang merasakan itu kan dia betul-betul ketika mau ruqyah dia itu pengen sembuh karena dia tidak bisa tidur dengan nyaman. Dia tidak bisa beribadah dengan baik. Istirahatnya terganggu. Ya. Maka ketika dia meruqyah dirinya sendiri, dia meruqyah dengan sepenuh hatinya. Pengen sembuh, ikhlas. Tidak ada tendensi apa-apa. Kecuali ingin mendapatkan kesembuhan. Ya. Min syarrin naffatsati fil uqad. Nafas tadi apa? Wanita yang meniup dengan diiringi air ludah. Udah kayak Ustaz, aku tahu baru ada seorang yang ngeruqyah sambil meniup-niup Ustaz. Gitu ya. Itu berarti kayak tukang sihir Ustaz. Kaya atau tidak? Mirip atau tidak? Mirip atau tidak? Mirip. Berarti enggak boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Kok standar ganda? Kenapa boleh? Bagus. Bacaannya beda. Bacaannya beda. Ya. Nabi SAW juga seperti itu ketika meruqyah. Baca, tiup. Baca, tiup. Baca, tiup. Ya. Jadi yang jadi masalah itu bukan tiupannya, tapi yang jadi masalah adalah bacaannya apa. Kalau tukang sihir tadi bacanya adalah mantra-mantra. Kalau para peruqyah syar'i, bukan peruqyah gadungan ya. Ya. Karena sekarang begitu ruqyah booming, ya, dukun-dukun juga buka praktek ruqyah. Ya. Banting setir. Ya, soalnya pasiennya wis kalong. Ya, gimana caranya nih supaya pasiennya tambah lagi? Akhirnya dia buka praktek ruqyah, tapi ruqyah yang tidak syar'i, ruqyah syirki.
Ya, ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Jadi meniup kalau dengan bacaan Al-Quran maka tidak apa-apa karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ini ayat keberapa? Ayat yang keempat. Ayat berikutnya apa bunyinya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatannya pendengki. Pendengki itu orang yang dengki. Dari kejahatannya pendengki ketika dia dengki. Ketika dia hasad. Hasad itu apa? Baca di tafsir As-Sa'di di situ, adalah orang yang senang atas lenyapnya nikmat dari orang yang dia dengki, dengan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan nikmat tersebut dengan berbagai cara. Itu dengki. Jadi dengki itu ketika kita melihat orang dapat nikmat, kita pengen nikmat itu hilang. Dan masing-masing dari manusia itu punya potensi untuk hasad. Saya dan Anda, kita semuanya punya potensi untuk hasad. Buktinya apa? Rata-rata dari kita ketika melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita unggul, ada perasaan apa? Iri. Ada perasaan cemburu. Melu undian sing oli tanggal jeneng kae sing oli udu aku. Itu potensi untuk iri. Cuman ya ada cumannya. Manusia itu beda-beda di dalam menyikapi potensi iri tersebut di dalam dirinya. Ada manusia jenis pertama, kedua dan ketiga. Berapa jenis? 3 jenis. Yang pertama adalah orang yang ketika muncul perasaan itu, perasaan apa tadi? Iri. Maka dia mengiringi perasaan iri itu dengan perbuatan. Perbuatan jahat untuk melenyapkan nikmat yang dimiliki oleh saudara kita. Untuk apa? Melenyapkan nikmat yang dimiliki oleh saudaranya. Dan manusia jenis pertama ini ada yang pengen nikmat itu pindah ke dia, ada yang pengen nikmat itu yang penting hilang, ora peduli pindah mengyong apa ora. Coba diulangi. Yang pertama bagaimana? Orang yang muncul iri kemudian diiringi dengan perbuatan untuk melenyapkan nikmat dari saudaranya tersebut, kelebihan dari saudara tersebut. Kemudian ada 2 jenis. Ada yang pengen nikmat itu pindah ke dia, ada yang sing penting hilang, orang peduli pindah mengaku, orang penting. Lebih jahat mana ini? Ya dua-duanya jahat, tapi lebih jahat yang mana? Yang pindah? Ya enggak lah, yang hilang. Kenapa? Karena kalau yang pindah ini ada keuntungannya. Ada keuntungannya. Kalau yang sekedar hilang, lenyap, enggak pindah ke dia, itu enggak ada untungnya sama sekali, kecuali memuaskan apa? Nafsunya saja. Nafsu jengkelnya dia. Contoh ya, temannya sekantor dapat promosi jabatan. Yang jabatan itu juga diharapkan sama si A, jangan jenengan ya. Si A ini punya teman namanya si B.
Sama-sama pengen mendapatkan promosi jabatan. Ternyata yang dipromosikan adalah si B. Maka si A ini iri. Cukup iri tidak? Dia berusaha untuk menghilangkan jabatan itu, melenyapkan jabatan dari saudaranya. Bagaimana caranya? Fitnah. Menyebarkan fitnah. Ini korupsi, ya, ini curang, macam-macam. Ya. Dan bisa jadi si A ini pengen jabatan itu pindah ke dia. Dalam waktu yang sama dia memfitnah, kemudian menonjolkan dirinya. Wah, ini orangnya gini-gini, mendingan saya. Ya. Itu berarti dia punya target jabatan itu pindah ke dia. Ada orang yang tidak seperti itu. Pokoknya melancarkan fitnah sampai jatuh. Nah, wis jatuh, alhamdulillah. Gak peduli siapa yang nanti diangkat. Ora perlu nyong sing diangkat. Sing penting nyong marem. Na'udzubillahi min dzalik. Ini manusia jenis pertama. Yang kedua, orang yang muncul iri, dia tidak eksekusi. Dia tidak iringi dengan perbuatan. Tapi dia pendem. Dia pendem. Sehingga orang ini setiap melihat temannya ini selalu apa? Jengkel. Tapi ini gak ngapa-ngapain. Ya. Ini levelnya mandan. Ya mandan lumayan lah. Dibandingkan yang keberapa? Yang pertama. Dia cuma pendem saja. Dia tidak keluarkan dalam bentuk aksi, memfitnah, mencelakakan. Tidak. Ya. Dia ngelihat temannya beli mobil baru, ya dia nggak pengen, dia nggak ngambil paku bocori, nggak. Setiap mobilnya datang itu mobil moning. Ya. Cuman di pendem saja. Yang ketiga, siapa itu? Orang yang muncul perasaan iri, kemudian dia berusaha untuk mengkikis perasaan iri tersebut dari hatinya. Caranya bagaimana? Dengan berbuat baik kepada orang yang dia ireni tersebut. Ini baru dahsyat. Jadi begitu lihat ada orang yang dia benci, semakin dia benci, semakin dia kirim hadiah kepada dia. Kirim salam. SMS mendoakan kebaikan. Ketika ketemu, assalamualaikum, senyum. Walaupun hatinya, tapi dia berusaha untuk melawan perasaan bisikan nafsu tadi. Ya. Dan inilah manusia yang beriman. Manusia yang beriman. Sakit nama badan? Insya Allah. Ya. Harus berusaha, kita harus melatih. Di dalam kehidupan kita keseharian, potensi untuk iri itu selalu ada. Bukan hanya dalam dunia pekerjaan, termasuk dalam dunia belajar. Bukan belajar di sekolah umum, di pondok. Jangan dipikir di pondok nggak ada. Temennya hafalannya lebih banyak, ya. Temennya ini sering dipuji sama ustaz. Nah, temennya ini kirimannya lebih banyak, bulanannya. Ya. Kita cuma dikirimi 50.000, temennya 500.000. Ya. Kita jarang jajan, teman kita jajan terus. Ya. Maka ketika muncul perasaan iri itu, kikislah dengan cara apa tadi? Berbuat baik kepada orang yang kita
dengki. Itu apa tidak menyiksa, Ustaz? Iya, itu menyiksa nafsu. Menyiksa nafsu. Bagus nggak menyiksa nafsu? Bagus. Nafsu memang harus disiksa. Maksudnya adalah disiksa dengan cara yang syar'i. Ya. Bukan kita ikuti, kita turuti nafsu tersebut. Ya. Sudah pernah kita sampaikan kan, nafsu itu seperti apa? Seperti bayi. Kalau kita biarkan, apa yang terjadi? Netek terus. Sampai kapan? Sampai bujang. Ya. Maka harus disapi. Ketika disapi, bayi tersiksa atau tidak? Tersiksa. Kepriwe? Ora apa-apa. Untuk kebaikannya. Bukan bayi itu kita pukuli, bukan. Bukan. Sesuai dengan aturan 2 tahun, waktunya berhenti. Walaupun dia tersiksa, itu tersiksa sesaat. Lama-lama dia akan terbiasa. Begitu pula ketika Anda melawan nafsu iri dan hasad. Itu pertama kali rasanya berat, sakit. Bahasa orang Jawa senep. Tapi itu perasaan lama-lama akan hilang. Kemudian akan berubah menjadi rasa cinta. Ya. Ya aku ngirimi Ustaz, tapi tak leboni sihir gue tuh ora gue jenengan. Tulus itu bulus. Ya, tulus. Ngirimi itu tulus, bukan karena ingin mengirimi santet, bukan. Ya. Aku tak ngirim cake, tapi isinya sudah dibuhul-buhul tadi. Enggak, ya bukan itu. Ini adalah tafsir surat apa? Al-Falaq secara ringkas. Insyaallah nanti esok hari kita akan membahas surat yang mulia, yaitu surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.